Oke, halo semua ya, balik lagi sama gue Yudo di channel gue. Nah, kemarin kan gue udah ngebahas tentang pengertian vektor, habis itu masuk ke penjumlahan dan penggunaan vektor, habis itu masuk ke perkalian skalar vektor. Sekarang kita masuk ke panjang dari vektor. Nah, vektor kan sebenarnya untuk kita ya belajar itu bisa di 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu dari mana datangnya panjang vektor 2 dimensi dan 3 dimensi, kayak gitu ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja cara nyari panjang vektor. Oke, sebelum masuk nyari panjang vektor, vektor itu punya simbol. Panjang vektor itu punya simbol. Jadi, panjang vektor itu simbolnya adalah ini. Ini ya. Ini dibacanya itu adalah norm U, gitu ya. Jadi misalkan kita punya vektor U, panjang vektor itu dinotasikan atau disimbolkan dengan kayak gini. Dia mirip dengan mutlak tapi garisnya ada 4, kiri 2, kanan 2, gitu ya. Dibacanya ada norm, N-O-R-M, gitu ya. Atau kalau itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia sebut aja panjang vektor U. Biasanya kita sebutnya norm dari U, gitu ya. Oke, itu adalah untuk simbol dari vektor. Simbol dari panjang vektor. Nah, terus nyari-nyari panjangnya gimana? Sebenarnya contoh, misalkan gua udah punya vektor nih. Ini untuk yang 2 dimensi, ini untuk 3 dimensi ya. Oke, untuk yang 2 dimensi, misalkan udah punya koordinat kartesius, ini dari vektornya, ini gua kasih nama vektor U ya. Vektor U komponennya adalah A1 lagi, U1 dan U2. U1, U2. Nah, untuk nyari panjangnya, berarti kan kita nyari panjang ini sampai sini ya. Coba deh, ini tarik ke bawah. Ya, ini tarik ke sini. Nah, dari ini ke sini itu apa? Ya, U1. Ya kan? Terus ini yang di sini adalah U2. Berarti panjang ini itu kita sebenarnya bisa pakai Pitagoras ya kan? Dimana ini ke sini adalah U1, ini ke sini adalah U2. Berarti panjangnya, panjang si U itu sama aja akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat gitu. Udah, datangnya cuma dari Pitagoras aja untuk yang 2 dimensi. Untuk yang 3 dimensi sebenarnya sama, Pitagoras juga, cuma lebih luas sedikit. Oke, misalkan gue udah punya vektor di sini ya, vektor U juga gue kasih nama. Oh ya, ini gue lupa kasih simbol panah untuk vektor. Kayak gitu. Terus ini hitam. Oke, gue di sini punya vektor U, komponennya U1, U2, U3, gitu ya. Nah, untuk ngitung panjang vektor 3 dimensi, kita coba cari, ini kita jatuhin ke bawah. Kayak gini, gue kasih titik-titik, ya. Nah, ini kasih garis, kayak gitu. Nah, garis ini jatuh tepat di bidang X ya kan. Oke, terus ini tarik lagi ke sana. Terus ini lagi tarik ke sana. Bentar ya, biar lurus. Oke, anggap aja ini lurus. Nah, kan kita punya vektor U-nya adalah U1, U2, U3. Nah, U1 itu adalah komponen si di X kan. Berarti ini adalah U1 nih. Yang ini U2, sedangkan yang atas nanti yang ini ya. Dari ini ke sini itu adalah U3. Nah, berarti panjang vektor ini sebenarnya bisa kita cari. Nah, ini pasti tegak lurus nih karena kita transformasin ke bawah. Kita cari bayangannya dan ini juga tegak lurus. Dan ini juga tegak lurus. Berarti untuk nyari panjang vektor ini, si U, berarti kan kita bisa pakai Pitagoras ya. Panjang ini ditambah panjang ini dikuadratin diakarin, ya kan? Tapi untuk nyari panjang ini, kita dapat dari ini sama ini, ya kan? Ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarin, ya kan? Misalkan ini gue kasih simbolnya T deh. Nah, berarti si T itu adalah akar dari apa? Ini ke sini kan U1 ya, berarti U1 kuadrat ditambah dengan ini ke sini adalah U2, berarti U2 kuadrat, gitu kan. Nah, berarti untuk nyari panjang terakhir nih, si panjang U-nya, panjang vektor U-nya
itu sama aja ini kuadrat ditambah ini kuadrat, ya kan? Kan berarti sama aja akar dari T kuadrat ditambah U3 kuadrat. Nah, T kuadrat adalah ini. Berarti sama aja U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Dapat deh tuh panjang dari vektor untuk 3 dimensi. Nah, untuk 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya sama. Polanya adalah, jadi secara umum panjang vektor itu, gua kasih kotak ya. Misalkan kita punya vektor U, dia isinya adalah U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Nanti panjang vektor U-nya itu sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan UN kuadrat. Nah, itu secara umum untuk panjang vektor di dimensi N. Kayak gitu. Nah, terus sebelumnya kita udah belajar perkalian skalar dengan vektor ya. Ya kan? Misalkan gue punya, kasih garis sedikit. Misalkan gue punya vektor U kan. Terus gue punya skalar K. Berarti kan K dikali U dapat ya vektornya. Nah, tapi kan berarti ini juga bisa kita cari panjangnya dong. Nah, panjangnya gimana? Nah, misalkan U-nya ini vektornya bentuknya kayak gini ya. Jadi misalnya vektor U itu isinya adalah U1, U2, dan seterusnya sampai dengan UN. Berarti vektor KU itu bentuknya apa? Bentuknya ya KU1, KU2, dan seterusnya sampai KUN. Nah, terus panjangnya gimana? Beda, berarti panjang vektor KU itu kan sama aja akar dari ya KU1 kuadrat ditambah KU2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan KUN kuadrat. Nah, ini kan berarti bisa kita keluar nih. Kita masukin ini kuadratnya jadi K kuadrat U1 kuadrat ditambah KU2 kuadrat K kuadrat U2 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan K kuadrat UN kuadrat. Nah, ini K kuadrat semua bisa kita keluarin kan menjadi akar dari K kuadrat U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan UN kuadrat. Nah, K kuadrat bisa kita keluarin kan. Jadinya akar K kuadrat dikali akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan UN kuadrat. Nah, akar K kuadrat ini itu adalah mutlak dari nilai K, gitu ya. Kenapa misalkan K-nya negatif kan dikuadratin jadi positif. Terus diakarin ya nilai positif juga. Makanya nilainya adalah mutlak K. Sebenarnya ini definisi dari nilai, apa sih namanya, nilai absolut. Absolut apa sih bahasa Indonesia? Nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak itu sama aja dari akar bilangan K kuadrat. Akar dari bilangan kuadrat. Itu. Nah, ini sendiri adalah panjang si U, yaitu norm U. Nah, kenapa simbol U-nya simbol panjang dari vektor adalah norm U, yaitu mutlak, kayak mutlak tapi garisnya dikira 2, dan karena 2 itu biar enggak salah saat kita nulis kayak gini. Jadi biar enggak rancu gitu. Kenapa simbol untuk panjang vektor itu garisnya 2 kayak gitu. Misalkan nggak ada hubungannya dengan, misal pas kita ngerjain itu nggak bahas-bahas tentang perkalian skalar, mungkin nggak akan masalah kalau kita cuma pakai simbol yang mutlak doang. Tapi misalnya ada, biar nggak rancu, biar nggak bingung, kita kasih simbol untuk panjang vektor itu garis 2 kiri dan garis 2 kanan yang disebut dengan norm, NORM kayak gitu. Nah, itulah kira-kira gimana cari panjang vektor di 2 dimensi dan 3 dimensi dan perluasannya sampai dengan dimensi N. Rumusnya nggak berubah, polanya sama semua kayak gitu. Dan untuk sifat panjang vektor kalau dikali dengan skalar adalah sifatnya kayak gini. Jadi misalnya K, panjang dari vektor KU adalah mutlak K dikali panjang vektor U-nya kayak gitu. Oke, kalau gitu sekian dulu materi tentang panjang vektor. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalau mau komen bisa. Thank you. Dadah.